Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai Islam pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nama saya Vita Revi Arista dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses pemilihan Abu Bakar Asy-Syiddiq, proses pemilihan Umar bin Khattab, dan Nabi palsu pada masa Khulafah. Langsung saja, yang pertama yaitu proses pemilihan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Wafatnya Rasulullah SAW pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Juni 622 Masehi. Rasulullah SAW tidak pernah berwasiat tentang siapa dan kelompok mana yang harus menggantikannya sebagai pemimpin politik umat Islam sepeninggalnya. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Oleh karenanya, muncul problem tentang siapa yang pantas menggantikan Nabi SAW. Kelompok Muhajirin dan Ansor masing-masing mengklaim bahwa merekalah yang paling berhak menggantikan posisi Nabi. Sa'ad bin Ubadah, salah seorang tokoh Ansor, berinisiatif menggagas pertemuan di Balai Saqifah Bani Sa'adah di kota Madinah untuk membicarakan soal pengganti Nabi Muhammad SAW. Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh dari kelompok Muhajirin seperti Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar ibnu Al-Khattab, Abu Ubaidah, dan Ibnu Abi Jarrah. Muhammad S.L.W. menyatakan bahwa hasil musyawarah di Saqifah Bani Sa'adah dapat disimpulkan menjadi 3 pandangan. Yang pertama yaitu sahabat Ansor, karena membantu Rasulullah SAW serta mempertahankan iman mereka dengan jiwa dan hartanya, merasa bahwa jabatan khalifah atau jabatan pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat atau khalifah berhak milik mereka. Mereka menilai bahwa kaum muhajirin atau imigran telah menerima kebaikan hingga diterima tinggal menjadi penduduk Madinah, karena mereka tergolong dalam kelompok mereka. Kedua yaitu pandangan dari kaum muhajirin. Pandangan mereka disampaikan oleh Abu Bakar dan menjawab tuntutan kaum Ansor. Beliau sepakat terhadap dosa mereka dan melindungi Rasulullah SAW juga usaha mereka untuk terus mempertahankan imam mereka. Namun, menurut Abu Bakar, sebuah jasa bukanlah alasan yang cocok untuk menuntut hak atas jabatan khalifah. Sebab mungkin sebaiknya kaum muhajirin bisa membalik dengan mengatakan, kelompok pertama yang berbakti kepada Allah dan merasa satu klien dengan Rasulullah juga sama-sama dan berjuang menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Abu Bakar kemudian menyatakan, namun dunia Arab hanya ikut menderita bersama Rasulullah mengakui adanya klaim kebangsaannya, yaitu Quraisy. Ketiga yaitu pandangan Al-Hubab bin Al-Mundir dari kaum Ansor yang menyatakan bahwa perlunya 2 orang yang sama-sama berkuasa dan memimpin pemerintahan Islam berikutnya, satu dari golongan Ansor dan satunya dari Muhajirin. Namun pandangan itu ditolak baik oleh golongan Ansor sendiri maupun golongan Muhajirin. Ketika peristiwa itu berlangsung, Umar bin Khattab mengusulkan Abu Bakar sebagai orang yang paling pantas menggantikan kedudukan Nabi Muhammad SAW karena faktor kedekatan dan senioritasnya. Lalu Umar pun membaiat Abu Bakar yang kemudian diikuti oleh yang lainnya. Dengan demikian, proses pemilihan Abu Bakar dilakukan secara aklamasi oleh perorangan, yaitu Umar bin Khattab, lalu disetujui oleh kaum muslimin. Kemudian perlu digarisbawahi bahwa permasalahan awal setelah wafatnya Rasulullah SAW tentang siapa pengganti Rasulullah membuktikan bahwa sejak awal yang karenanya karakter yang diperlihatkan umat Islam begitu serius dalam membicarakan persoalan politik, sehingga antara kaum Ansor dan Muhajirin begitu alot berdebat di Saqifah Bani Sa'adah karena masing-masing kelompok merasa layak menjadi pengganti Rasulullah. Itulah tadi suatu proses pemilihan Abu Bakar Asy-Syiddiq.
Yang kedua yaitu proses pemilihan Umar bin Khattab. Berbeda dengan Abu Bakar, tidak terjadi perselisihan di kalangan umat Islam pada saat pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Yang demikian memang sudah diantisipasi terlebih dahulu oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar masih terbaring sakit, beliau mengundang tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Di antara mereka adalah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Talha bin Ubaidillah. Masing-masing dari mereka diminta pendapatnya satu persatu perihal orang yang akan menggantikan dirinya. Saat itu Talha menyarankan supaya Abu Bakar menanyakan hal tersebut kepada orang banyak. Abu Bakar setuju, kemudian mengundang orang-orang Islam untuk berkumpul di rumahnya. Beliau berkata kepada mereka, "Saya minta kalian semua untuk memberi pendapat tentang khalifah pengganti saya setelah saya meninggal nanti. Demi Allah, pilihanku ini bukan tanpa pertimbangan yang sungguh-sungguh dan bukan pula dari lingkungan keluargaku. Ketahuilah bahwa aku memilih Umar bin Khattab sebagai penggantiku. Sudilah kiranya kalian menerima dan mengetahuinya." Mendengar kata-kata khalifah, orang-orang Islam yang hadir spontan menjawab, "Kami mendengar dan kami akan mematuhinya." Kemudian Abu Bakar memerintahkan Utsman bin Affan untuk menulis surat pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan tentang nabi palsu pada masa khalifah. Pada zaman Rasulullah SAW era sahabat, maka sekarang ini orang yang pertama kali mengaku sebagai nabi adalah Musailamah di Yamamah yang hidup pada zaman Nabi SAW, yang terbunuh di masa Khalifah Abu Bakar. Sedangkan yang terakhir adalah Dajjal yang merupakan fitnah besar. Para nabi palsu yang muncul di era Nabi SAW yaitu Al-Aswad Al-Insi di Yaman. Dia terbunuh sebelum Nabi wafat. Pada zaman sahabat adalah Talaiha bin Huwailid Al-Asyadi dan Ziyah At-Tamaniyah serta Mus'ab bin Abu Ubaid As-Saqafi yang keluar dan menyerang kota Kufah pada masa Khalifah Ibnu Jubair. Ketika mulai usia, Mukhtar menampakkan rasa cinta kepada ahli bait. Lalu ia mengaku sebagai nabi dan mengklaim bahwa malaikat Jibril pernah menemuinya atau memberikan wahyu. Akhirnya muncul nabi palsu bernama Al-Harits Al-Kadzab pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, lalu ia terbunuh. Setelah wafatnya Rasulullah, muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Di antara mereka adalah Musailamah Al-Kadzab, Aswad Al-Unsi, Mukhtar bin Abu Ubaid As-Saqafi, dan Haris Al-Kadzab. Di antara para penusta itu ada pula 4 orang wanita yang mengaku sebagai nabi. Di antaranya adalah Sajjah, istri Musailamah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab mendeklarasikan dirinya sebagai nabi. Ternyata cukup banyak yang terpengaruh mempercayainya, bahkan menjadi pembelanya, terutama penduduk Al-Yamamah, khususnya Bani Hanifah. Perang Al-Yamamah terjadi pada akhir bulan Desember tahun 632 Masehi bersamaan dengan tahun 11 Hijriah. Musailimah membawa 40.000 pasukan, sedangkan kaum muslimin ada sebanyak 13.000 yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada saat itu pertarungan cukup sengit dan lama, tetapi kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Musailimah. Musailimah sendiri berhasil dibunuh oleh Wahsy, pelayan Jubair bin Mut'im. Wahsy adalah seorang yang sangat masyhur kafir, telah membunuh Hamzah pada perang Uhud. Kemudian dia menebusnya ketika telah memeluk Islam dengan membunuh Musailimah. Dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah bersabda dalam khutbahnya ketika terjadi gerhana matahari pada masa beliau, "Sesungguhnya demi Allah, kiamat tidak akan terjadi sehingga muncul 30 pendusta. Yang terakhir adalah si mata satu atau Dajjal yang pendusta." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Winda Titin Khairunisa. Saya berasal dari kelas TBIB dengan nomor induk mahasiswa 20420002 serta absen 26. Pada kesempatan kali ini,
saya akan menjelaskan materi mengenai perluasan wilayah Islam pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar, pemerintahannya disibukkan oleh usaha Imperium Persia dan Kekaisaran Romawi dalam menumbangkan eksistensi umat Islam. Untuk melawan Persia, sang Khalifah mengutus Khalid bin Walid untuk menaklukkan wilayah Al-Hira dan berhasil pada tahun 12 Hijriah. Untuk menanggulangi perlawanan dari pasukan Romawi, maka sang Khalifah mengutus Yazid bin Abi Sufyan untuk menaklukkan wilayah Damaskus, Syurahbil bin Hasanah untuk wilayah Yordania, Abu Ubaidah bin Jarrah untuk wilayah Hims, dan yang terakhir adalah Amr bin As untuk wilayah Palestina. Akan tetapi, tentara Islam kecuali pasukan Amr bin As mengalami kendala saat melakukan peperangan. Kemudian untuk menanggapi hal itu, maka Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk memimpin seluruh pasukan dan membantunya, dan Khalid bin Walid pun menjalankan instruksi Abu Bakar. Kemudian akhirnya mereka pun berhasil memenangkan pertempuran. Dan penaklukan berikutnya dilanjutkan oleh Khalifah kedua, yakni Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian kita beralih pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab berhasil melakukan beberapa penaklukan yang sangat besar, di antaranya adalah penaklukan kota Damaskus. Penaklukan ini dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid, Amr bin As, Syurahbil bin Hasanah, dan Yazid bin Abi Sufyan. Penaklukan ini dikenal melalui Perang Yarmouk. Dan pada saat peperangan yang telah menewaskan ratusan ribu pasukan Romawi, maka pasukan Romawi mengirim utusan untuk menemui Abu Ubaidah untuk menawarkan penyerahan kota Damaskus secara damai. Kemudian Islam pun berhasil menaklukkan kota ini pada tahun 635 Masehi. Kemudian kita beralih pada penaklukan Al-Madain. Penaklukan ini dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Perlahan-lahan pasukan lawan pun mulai menyerah, dan sisi pasukan terakhir dikalahkan dalam pertempuran Nahawan pada tahun 642 Masehi. Wilayah ini menjadi titik tolak terhadap penaklukan wilayah-wilayah Persia lainnya. Perang ini dikenal dengan Perang Qadisiyah. Selanjutnya kita beralih pada penaklukan wilayah Mesir. Penaklukan ini diawali oleh sampainya pasukan Muslim ke akses kota Aris pada tahun 18 Hijriah. Kemudian berhasil melumpuhkan Al-Faroma pada tahun 19 Hijriah. Kota Babilonia juga tak luput dari misi penaklukan ini dan berhasil dikalahkan pada tahun 20 Hijriah. Iskandaria yang saat itu menjadi ibu kota Mesir juga ditaklukkan pada tahun 20 Hijriah. Nah, penaklukan yang tak kalah penting dan tak kalah hebatnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab adalah penaklukan Baitul Maqdis. Strategi peperangan yang diterapkan pada saat itu adalah penyerangan Abu Ubaidah dari sisi utara, Amr bin As dan Syurahbil bin Hasanah dari sisi selatan, disusul oleh Yazid bin Abi Sufyan dengan menawan beberapa daerah di sekitarnya. Kemudian, Abu Ubaidah meminta kepada para penduduk untuk menerima Islam dan patuh membayar jizyah. Kemudian mereka pun setuju dan menerima Islam dengan cara perdamaian. Baik, selanjutnya yaitu masa kepemerintahan Khalifah Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu masa kepemerintahan Khalifah Abu Bakar. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, baik kebijakan dalam agama maupun terhadap kenegaraan. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, jalannya kenegaraan menjadi salah satu bentuk eksistensi pemerintahan Islam. Kebijakan dalam penegaraan pada masa Abu Bakar terdiri dari 3 bagian, antara lain yang pertama yaitu bidang eksekutif. Dalam bidang eksekutif, pendelegasian terhadap tugas-tugas pemerintahan di Madinah. Misalnya, untuk pemerintahan pusat menunjuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit sebagai sekretaris, dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawan. Untuk daerah kekuasaan Islam dibentuklah provinsi-provinsi, dan untuk provinsi ditunjuk seorang amir. Yang kedua yaitu pertahanan. Dalam bidang pertahanan, Abu Bakar mengorganisasikan pasukan yang ada untuk mempertahankan eksistensi keagamaan dan pemerintahan. Pasukan itu disebarkan untuk memelihara stabilitas di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga yaitu sosial ekonomi.
sebuah lembaga mengelola harta benda yang didapat dari zakat, infak, sedekah, ghanimah, dan lain-lain. Penggunaan harta tersebut digunakan untuk gaji pegawai negara dan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua yaitu menetapkan jalan musyawarah sebagai pemutus perkara dan mengangkat Dewan Syura. Abu Bakar As-Siddiq memilih Umar bin Khattab sebagai pemimpin Dewan Syuara atau sama dengan ketua Dewan Legislatif. Yang ketiga yaitu Abu Bakar membentuk Dewan Syariah sebagai penasihat bagi lembaga peradilan Islam yang bertugas untuk memutuskan berbagai perkara yang dihadapi umat Islam. Abu Bakar juga mengangkat Umar bin Khattab sebagai perwakilan untuk wilayah Madinah. Kemudian dalam bidang perekonomian, pada masa Abu Bakar, kegiatan Baitul Al-Mal atau Bait Al-Mal masih tetap seperti pada masa Muhammad. Harta Bait Al-Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Yang ketiga yaitu dalam bidang pendidikan. Pada masa ini, penulisan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad masih belum tersusun sesuai hafalan para sahabat. Kemudian dituliskan kembali dan dijadikan satu mushaf oleh para sahabat. Pendidikan pada masa Abu Bakar hanya melanjutkan pendidikan yang sudah ada pada zaman Rasulullah. Pendidikan pada masa ini belum mengalami perkembangan yang begitu berarti karena Khalifah Abu Bakar banyak disibukkan oleh keadaan pemerintahan yang kurang kondusif dan perlu perhatian penuh. Selanjutnya yaitu masa kepemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan. Kepemimpinan Umar selama menjabat sebagai khalifah telah dicatat dalam sejarah sebagai kepemimpinan yang sangat dibanggakan, baik di bidang politik, teritorial, sosioekonomi, maupun sosiokultural. Lalu Umar mencanangkan administrasi atau tata negara, yaitu yang pertama khalifah atau Amirul Mukminin yang berkedudukan di ibu kota Madinah dan mempunyai wewenang sebagai pemegang kekuasaan. Yang kedua yaitu wali atau gubernur yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah provinsi. Yang ketiga yaitu pejabat. Tugas pokok pejabat mulai dari khalifah, wali, beserta bawahnya bertanggung jawab atas maju mundurnya agama Islam dan negara. Di samping itu, mereka juga sebagai imam sholat 5 waktu di masjid. Yang keempat yaitu Dewan-Dewan Negara. Dewan-Dewan Negara dibentuk guna menertibkan jalannya administrasi pemerintahan. Khalifah Umar membentuk Dewan-Dewan Negara yang bertugas mengatur dan menyimpan uang serta mengatur pemasukan dan pengeluaran uang negara, termasuk juga mencetak mata uang negara. Khalifah Umar bin Khattab mulai meletakkan dasar negara yang bersifat demokratis. Artinya, rakyat mempunyai hak atau kesempatan untuk campur tangan dalam pemerintahan. Khalifah Umar mengatur pemerintahannya menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa itu juga mulai diatur dan menerbitkan administrasi negara sebagai berikut. Kemudian, untuk mendistribusikan harta Bait Al-Mal, Khalifah Umar mendirikan beberapa lembaga yang dianggap perlu. Selanjutnya yaitu ekonomi. Dan berpijak pada ayat-ayat Al-Quran, Umar bin Khattab mulai memperhatikan harta kekayaan negara yang sumber pendapatannya semakin bertambah banyak. Sumber devisa negara yang dominan adalah zakat, harta rampasan, fai, jizyah, ghanimah, kharaj, dan zakat perdagangan sebesar 10%. Ghanimah merupakan hal-hal yang dirampas oleh orang-orang Islam dari tentara kafir, tanah, tawanan perang seperti laki-laki, perempuan, anak-anak, dan harta yang dapat dipindah-pindah seperti kuda, dirham, pedang, dan sebagainya. Pembagian ghanimah pun dibagi menjadi 3 macam, antara lain. Yang pertama yaitu sofi, yaitu harta rampasan yang dipilih oleh kepala negara. Harta ini tidak boleh dibagi-bagikan. Yang kedua, 1/5 dari sofi dibagikan, 1/5 untuk Allah, untuk anak-anak yatim, fakir, miskin, dan ibnu sabil. Yang ketiga, 4/5 dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. Namun, terdapat beberapa syarat bagi tentara-tentara Islam yang mendapatkan bagian ghanimah. Selanjutnya yaitu pada bidang pendidikan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang sangat berpengaruh tidak diperbolehkan untuk keluar daerah, kecuali atas izin dari Khalifah dan dalam waktu yang terbatas. Ini berarti bahwa penyebaran ilmu dan pengetahuan para sahabat dan tempat pendidikan adalah terpusat di Madinah. Umar bin Khattab memerintahkan para panglima perangnya, apabila mereka berhasil menguasai satu kota, hendaknya mereka mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan sekaligus sebagai tempat untuk menimba ilmu. Di samping telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan, juga telah terbentuk pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dan materi yang dikembangkan, baik dari segi ilmu bahasa,
menulis, dan pokok ilmu-ilmu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Kurniasari. Saya akan mempresentasikan tentang pelimpahan wewenang kepada hakim daerah. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, masa pemerintahan dialihfungsikan kepada Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, perkembangan wilayah semakin pesat, maka bangkitlah kadi atau hakim yang bertugas untuk menangani kasus yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif. Profesor M. Hasbi As-Siddiq mengemukakan bahwa di masa pemerintahan Umar bin Khattab, daerah Islam telah luas. Tugas-tugas yang dihadapi oleh pemerintah dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi telah berbagai corak ragamnya, dan pergaulan orang-orang Arab dengan orang-orang lain pun sudah sangat erat, dan terjadilah pertemuan kebudayaan. Karena itu, Khalifah Umar tidak dapat menyelesaikan sendiri perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Khalifah Umar mengangkat Abu Darda untuk menjadi hakim di Madinah, Syuraih di Basrah, Abu Musa al-Asy'ari di Kufah, Utsman bin Qais bin Abil As di Mesir, sedang untuk daerah Syam diberi pula hakim sendiri. Di masa pemerintah Umar, urusan peradilan merupakan bagian dari kekuasaan Umar, maka di antara wewenang penguasa adalah menentukan kadi terhadap sebagian urusan peradilan yang harus ditanganinya. Wewenang tersebut dibatasi. Ketika itu Umar sebagai penguasa, beliau mengangkat pejabat-pejabat kadi dengan dibatasi wewenang mereka, khusus tentang penyelesaian sengketa harta benda. Tetapi perkara-perkara jinayah yang menyangkut hukum kisah atau had-had, maka ditangani khalifah dan penguasa-penguasa daerah. Adapun pengangkatan kadi pada masa Umar, yaitu kadi daerah, mulanya ditunjuk oleh khalifah sendiri. Khalifah yang mengutus dari pusat pemerintah ke suatu daerah. Tetapi apabila khalifah tidak menetapkan dan mengutus seseorang yang telah ditetapkan untuk suatu daerah, maka khalifah menginstruksikan kepada gubernurnya mengangkat kadi menurut pilihannya sendiri. Sudah barang tentu, pengangkatan yang dilakukan oleh gubernur itu atas nama khalifah. Oleh karena itu, khalifah dapat menyetujui pengangkatan itu atau membatalkannya serta memecatnya, karena khalifah adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam negara atas nama umat, para hakim pada masa Umar dalam peradilan, mereka memutuskan perkara dengan merujuk kepada Al-Quran. Kemudian kita masuk pada materi berikutnya, yakni sistem pertanahan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar, umat Islam yang tidak memiliki tanah akan diberikan tanah dari wilayah terlantar. Dalam hal ini, Khalifah menerapkan prinsip optimalisasi tanah. Kemudian saat muncul monopoli tanah yang mengandung sumber hajat hidup orang banyak, maka beliau menetapkan hima di robaza bagi para penerima zakat. Maka fungsi sosial pun terlaksana dalam kebijakan ini. Nah, tak dapat dipungkiri bahwa pada masa pemerintahannya juga terjadi sengketa wilayah taklukan. Untuk mengatasi problem tersebut, maka beliau mempertimbangkan pendapat para sahabatnya sebelum pengambilan keputusan. Melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar ini memperlihatkan bahwa setelah Rasulullah wafat, maka para sahabat termasuk Abu Bakar tetap teguh untuk menegakkan keadilan sesuai tuntunan Al-Quran seperti penerapan hima tadi. Selanjutnya, sistem pertanahan pada masa Umar bin Khattab dapat diklasifikasikan menurut problem yang terjadi serta respon atau penyelesaian yang diambil oleh beliau. Pertama, masalah sengketa tanah taklukan. Beliau memilih untuk tidak membaginya dan menyerahkannya ke Baitul Mal. Hal ini dia dasarkan pada prinsip keadilan. Kedua, untuk menjaga ketersediaan kendaraan perang, maka beliau mengambil kebijakan untuk memberi dukungan terhadap peternakan umat. Monopoli tanah juga menjadi salah satu masalah yang besar di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Untuk menanggulanginya, beliau menetapkan hima dan melarang adanya tanah larangan khusus agar tidak merugikan kalangan rendah. Dalam hal ini, beliau menerapkan prinsip perencanaan wilayah. Beberapa oknum dari rakyat yang ia pimpin saat itu juga melakukan aksi penyerobotan tanah. Menanggapi hal itu, Umar pun menetapkan beberapa aturan-aturan mengenai penghidupan lahan mati.
Dengan begitu, beliau menerapkan prinsip pencegahan sengketa. Terjadi pula problem penyalahgunaan pemberian tanah, dan beliau pun melakukan penertiban peruntukan tanah sesuai dengan tujuannya. Dengan begitu, ia telah mengaplikasikan prinsip fungsi sosial. Untuk mengatasi kemiskinan, beliau menyewakan Baitul Mal dengan sistem bagi hasil, dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila pengairan berasal dari air hujan, maka 2/3 bagiannya adalah milik Baitul Mal, dan 1/3 bagiannya adalah milik penanam. Namun, apabila pengairan berasal dari air timba atau saluran irigasi, maka 2/3 bagiannya adalah milik penanam dan 1/3 bagiannya adalah milik Baitul Mal. Dalam hal ini, beliau telah mengaplikasikan prinsip mobilitas pengelolaan tanah. Terakhir adalah masalah pemilikan tanah dalam jumlah besar, maka pemberian tanah tersebut hanya diatur sesuai dengan kebutuhan penerima tanah. Dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diambilnya, pemerintah Umar bin Khattab sangat berkompeten untuk menghapuskan kemiskinan. Ia tak ingin harta umum hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Nah, itulah tadi penjelasan perbab mengenai topik Islam pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Apabila audiens memiliki pertanyaan atau sanggahan, bisa kalian sampaikan di forum diskusi e-learning. Kami akan berusaha untuk memberikan jawaban terbaik bagi pertanyaan Anda. Saya Winda Titin Khairunisa dan rekan-rekan saya dari kelompok 2 pamit undur diri. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.